Pemirsa, terima kasih masih setia di depan layar kaca Anda, masih di para kita. Dan baik, pertanyaan berikutnya mungkin saya akan ke Pak Sam. Bagaimana hubungan Bapak dengan pilar-pilar lain, dengan pemerintah daerah dan aparat setempat, khususnya di Provinsi Papua, seperti apa Pak? Ya, saya kira karena sebelum saya diamanahkan untuk menjadi ketua pada wilayah, sebelumnya kami berada di kota Jayapura, dan apa yang kami lakukan itu adalah tentu saja yang saya bilang dari awal tadi, bahwa kita tidak boleh berjalan sendiri. Sesuatu kemudian kalau dikerjasamakan itu akan menjadi ringan, yang berat kalau jalan sendiri. Itu artinya KKLR Papua bersinergi dan membuka diri untuk membangun komunikasi dengan beberapa paguyuban yang ada di sini. Kemudian juga dengan pemerintah, karena kita harus sadar sepenuhnya bahwa sehebat apapun organisasi ini, kemudian kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak, tentunya dari pilar dan pemerintah, itu pasti kita tidak bisa berbuat yang terbaik dan banyak begitu. Nah, kami memang untuk KKLR baru ada beberapa kabupaten kota yang sudah terbentuk. Itu juga akan menjadi program kami ke depan, bagaimana merealisasikan atau membentuk cabang-cabang di beberapa kabupaten yang belum ada cabangnya. Sehingga nanti informasi itu akan menjadi masif, informasi itu akan menjadi berjalan cepat, manakala di setiap daerah itu kami sudah memiliki pilar atau ranting di sana, terutama tadi misalnya pendataan. Karena pendataan ini walaupun sekarang adalah sudah bisa menggunakan IT secara baik, tapi kemudian kalau di sananya tidak terbangun komunikasi yang baik juga dengan teman-teman daerah, maka itu kita bisa terganggu dan tidak bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, khusus dengan pemerintah, tentu saja kami sekali lagi pada saat ada di kota Jayapura, di saat pelantikan dulu kami harus berterima kasih, walaupun itu sudah berapa tahun yang lalu. Pak Wali memberikan fasilitas yang sungguh luar biasa saat itu. Aulanya kami diberikan, operasional kendaraannya kami diberikan, difasilitasi itu, karena memang yang hadir waktu itu cukup banyak. Pak Bupati kami hadir dengan beberapa pimpinan DPR dan pimpinan OPD. Nah, itu artinya kemudian Pak Bupati kami waktu itu sempat mengatakan, sesungguhnya walaupun saya tidak bertanya, jawabannya saya sudah dapatkan. Pertanyaan yang ingin disampaikan oleh beliau katanya adalah bagaimana kemudian komunikasi teman-teman keluarga kita di sini dengan pemerintah daerah. Tapi kemudian dengan fasilitas yang dihadirkan seperti ini, itu berarti jawaban yang akan diungkapkan itu sudah bisa dilihat langsung. Artinya inilah yang kami ingin kembangkan di tingkat wilayah nanti, untuk bagaimana kita berkomunikasi secara baik dengan rekan-rekan paguyuban dan pilar-pilar yang akan terbentuk nanti, terutama dengan pemerintah selaku orang tua kita di sini. Ya, Pak, Provinsi Papua kan itu terkenal wilayahnya cukup luas. Ini yang sudah terdata masuk di provinsi itu berapa wilayah sudah masuk, Pak? Yang sudah terbentuk dan sudah aktif itu Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, kemudian Timika, dan itu akan menyusul nanti Merauke, karena memang mereka sudah memintakan juga di sana untuk kita segerakan terbentuk di sana. Iya. Satu lagi Pak, agak menarik kayaknya ini, karena 2 tahun lagi ini masa politik ini. Bagaimana dalam organisasi KKLR ini Pak? Tentu saja kalau kita bicara itu, tadi pada saat kami juga menyampaikan sambutan singkat, ini adalah organisasi keumatan, organisasi kemasyarakatan. Tentu kita tidak ingin masuk secara berpolitik secara praktis, tetapi kan undang-undang juga menjamin setiap warga negara itu memiliki hak politik. Jadi pada saatnya nanti kalau misalnya memang pilkada mau pemilihan wakil-wakil kita, ya kita menyalurkan itu sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada paksaan ya Pak ya?
Tentu saja tidak ada, karena Dijamin Pak ya. kalau saya memaksakan itu berarti saya juga menggiring diri saya dan teman-teman untuk melawan hukum. Baik, baik, baik. Saya ke Pak Buhari. Dalam pandangan Bapak, perubahan dalam reformasi dalam organisasi ini dikaitkan dalam teori tentang organisasi seperti apa sih Pak pandangannya Bapak? Ya, jadi saya kira kalau saya itu begini, organisasi adalah bentuk formal dari sebuah komunitas, ya. Dan bahkan banyak komunitas, grup-grup WA sekarang itu kan sebuah komunitas. Sekarang di zaman reformasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, sesuatu itu akan diukur dari apa manfaatnya. Ya, organisasi yang besar lalu kemudian oleh anggotanya terasa tidak ada manfaatnya, maka dia akan pelan-pelan mati. Ya, organisasi yang kecil tapi terasa ada manfaatnya, itu pasti akan eksis. Nah, tentu memang seperti organisasi paguyuban ini memang sebuah tantangan tersendiri, karena sebenarnya semangat kehadirannya memang itu adalah itu tadi, kesamaan komunitas, ya, ada semangat ingin membangun silaturahim, ya, itulah yang mendasari. Dan kemudian lagi bahwa hampir tidak punya sumber dana secara masif, ya, artinya sumber dananya itu dari warga. Nah, tapi pengalaman saya sejak ketua KKR Raya, kebetulan sekarang ini pusatnya di Makassar, malah saya lihat yang bertempat di luar Pulau Sulawesi, yang berada di luar Pulau Sulawesi, ya, bukan bahkan di luar Sulsel lah, ya, karena di Sulbar juga bagus. Saya lihat memang semangat solidaritas ininya itu kuat sekali, kuat sekali, sehingga kembali tadi, organisasi termasuk paguyuban ini ketika terasa ada manfaatnya bagi warga, eksislah dia, eksis. Ini yang jadi tantangan, bagaimana mengeksiskan sebuah organisasi yang notabene bahkan sumber pendanaannya tanda kutip tidak ada sumber khusus. Di situ tantangannya. Tapi saya rasa di situlah seninya, dan memang di sini juga tentu dituntut memang pengorbanan. Ya, kami bersyukur di Jayapura ini ada seorang Pak Haji Samsudin siap berkorban dengan beberapa teman-teman lainnya di kabupaten. Ya, dan saya lihat semangatnya, ya. Iya, dari spirit itulah yang menghidupkan. Dan tadi juga disebut Pak Sam bahwa sekarang sebenarnya membangun organisasi juga dengan dukungan IT sebenarnya lebih gampang, tapi lagi-lagi kepedulian. Ini juga kuncinya di kepedulian. Ya, kira-kira begitu. KKLR ini adalah salah satu organisasi sosial, ya Pak, ya. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa sumber dananya itu berasal dari warga-warga. Nah, beberapa kali saya perhatikan di berbagai media, eksistensinya organisasi ini untuk memberikan sumbangan bagi korban-korban bencana itu eksis di lapangan. Itu seperti apa Pak memutar anggarannya? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Kenapa eksis ketika ada bencana? Iya. Ya, justru organisasi-organisasi begini ketika ada bencana justru langsung tampil. Ya, karena kenapa? Yang langsung muncul adalah rasa persaudaraan. Ya, tidak tega ada saudaranya atau masyarakat lain itu dalam kena bencana, harus dong kita ya terlibat, ada di situ. Di situ kan, nah, kemudian kan tentu masuklah nilai-nilai agama. Ya, tolonglah sesamamu, iya kan? Kalau dompetmu lagi berisi, ya entahlah berapa kau kasih keluar. Mungkin 100.000, 50.000, tapi dikumpul oleh banyak orang, jadi terasa. Iya. Nah, itu dia. Betul, Pak. Iya. Baik, Pak Sam. Kita tahu Pak ya, ratusan organisasi sudah terdata di Provinsi Papua Pak ya, dan tidak sedikit juga organisasi yang tidak mendapatkan restu dari aparat.
baik pemerintah daerah juga. Nah, pandangan Anda seperti apa, Pak? Tapi mohon maaf Pak, ditahan dulu, kita jeda sejenak dulu Pak Sam ya. Baik pemirsa, kita break dulu sejenak dan kita akan jangan kemana-mana, kita akan bergabung lagi hanya di para kita.